Sebelum kita mengikuti bacaan pelajaran sekolah Sabat untuk hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Jumat 6 Maret 2026. Pelajaran yang ke-10 di triwulan yang pertama. Pendalaman. Sebagaimana pada zaman rasul-rasul, manusia mencoba oleh tradisi dan filsafat untuk merusakkan iman dalam kitab suci. Demikian pula pada dewasa ini, oleh menyenangkan perasaan, suka mengkritik yang lebih tinggi evolusi, spiritisme, teosofi, dan panteisme, musuh kebenaran sedang berusaha untuk memimpin jiwa-jiwa ke dalam jalan-jalan yang terlarang. Kepada banyak orang, Alkitab adalah lampu tanpa minyak, sebab mereka telah membalikan pikiran mereka ke dalam saluran kepercayaan secara untung-untungan yang membawa salah pengertian dan kekacauan. Pekerjaan kritik yang lebih tinggi dalam menganalisis, menerka, memulihkan kembali adalah memusnahkan iman dalam kitab suci sebagai kenyataan ilahi. Hal itu adalah merampok sabda Allah dari kuasa untuk mengendalikan, untuk meninggikan dan mengilhamkan kehidupan manusia oleh spiritisme. Orang banyak diajar untuk percaya bahwa kemauan adalah hukum yang tertinggi, bahwa surat izin adalah kemerdekaan, dan bahwa manusia bertanggung jawab hanya kepada dirinya sendiri. Pengikut-pengikut Kristus akan bertemu dengan kata-kata yang indah terhadap mana Rasul mengamarkan orang-orang percaya di Kolose. Ia akan bertemu dengan tafsiran-tafsiran spiritualisme akan kitab suci, tetapi ia tidak menerimanya. Suaranya akan kedengaran dalam penegasan yang terang tentang kebenaran yang kekal akan kitab suci. Menatap matanya tertuju kepada Kristus, ia harus bergerak dengan tetap pada jalan yang ditentukan, dengan tidak menghiraukan segala buah pikiran yang tidak sesuai dengan ajarannya. Kebenaran Allah harus menjadi mata pelajaran untuk renungan dan meditasinya. Ia harus menganggap kitab suci sebagai suara Allah yang berbicara langsung kepadanya. Dengan demikian ia akan mendapati akal budi yang ilahi. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Pertama, apakah arti pernyataan bahwa dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan dan dialah kepala semua pemerintah dan penguasa? Lihat juga Yohanes 1 ayat 1, Ibrani 1 ayat 3, dan 1 Petrus 3 ayat 22. Kita semua mungkin pernah mendengar Kolose 2 ayat 14-16. Ini di pertanyaan yang kedua. Kolose 2 ayat 14-16 digunakan sebagai argumen menentang Sabat hari ke-7. Masalah apa lagi yang muncul selain yang telah dibahas dalam pelajaran pekan ini ketika ayat-ayat ini digunakan untuk berargumen bahwa kita tidak perlu lagi menaati perintah keempat? Ketiga, bagaimanakah Anda menghadapi mereka yang bersikeras bahwa kita juga harus menaati hukum-hukum upacara? Meskipun mungkin ada manfaat rohani atau teologis dalam melaksanakannya, masalah apakah yang timbul jika kita bersikeras bahwa hukum-hukum itu harus tetap dilaksanakan? Keempat, yang terakhir, Ellen G. White menulis bahwa kita harus menempatkan Alkitab sebagai suara Allah yang berbicara langsung kepada kita. Mengapa kita harus benar-benar waspada terhadap siapapun atau apapun yang dapat melemahkan iman kita pada otoritas dan inspirasi seluruh kitab suci, termasuk bagian-bagian yang mungkin membuat kita merasa tidak nyaman? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran pada hari ini. Kasih-Mu menuntun kami agar kami dapat fokus kepada Engkau saja, bukan kepada ajaran-ajaran manusia yang dapat menyesatkan kami.
Terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran Sekolah Sabat Jumat 6 Maret 2026. Sampai bertemu di pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.